wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun terlebih dahulu sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Kita mulai pembelajaran kita kali ini ya, yaitu di tema 4 globalisasi, subtema 2 dan B1. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peran Indonesia dalam berbagai kerjasama di bidang politik. Yang kedua, menggali isi teks penjelasan atau biasa kita sebut teks eksplanasi. Dan yang ketiga yaitu cara menghemat energi listrik. Ya, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Seperti pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui kan globalisasi itu apa? Globalisasi itu adalah proses di mana orang-orang dan negara-negara dunia semakin saling terkait satu sama lain, sehingga saling memerlukan dan saling mempengaruhi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dari globalisasi ini, biasanya kan kita lihat itu di negara ASEAN ya, Indonesia bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara, terhubung dalam globalisasi ini membahas berbagai bidang kerjasama seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ya, adapun manfaat globalisasi yaitu pertama memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang apa sih yang tidak mudah? Dulu sebelum ada handphone, sebelum sekarang sudah banyak beredar handphone yang canggih, dulu cuma dengan surat. Sekarang sudah bisa menggunakan HP, menggunakan sosial media, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang berbeda. Seperti di luar negeri, di daerah lain, kita sudah dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang kedua, semakin terpangkasnya waktu dalam melakukan perjalanan menjadi lebih singkat. Dan yang ketiga, kemudahan dalam mendapatkan pemuas kebutuhan. Keempat, segala jenis informasi dapat kita serap sesuai kebutuhan. Yang kelima, mobilitas penduduk semakin tinggi. Yang keenam, membuka jenis-jenis lowongan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada. Ini dia ya gambar. Ada presiden kita, Presiden Joko Widodo, ada presiden Amerika yaitu Barack Obama sebelum Donald Trump ya. Ini menghadiri suatu pertemuan, yaitu pertemuan dunia yaitu APEC. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi perebutan dunia, termasuk para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, itulah bentuk manfaat dari globalisasi. Kita dapat terhubung dengan negara-negara lain, dapat menjalin kerjasama, dan juga dapat memperkenalkan negara kita Indonesia ke negara-negara yang lain. Ya, adapun peran Indonesia dalam ASEAN, ya, peran Indonesia dalam ASEAN, pertama, Indonesia menjadi pelopor pendiri ASEAN. Dan yang kedua,
Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting. Dan yang keempat, Indonesia juga termasuk negara yang selalu akan membantu menjaga perdamaian dunia. Nah, tugas pertama kalian yaitu mencari bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik di lingkungan ASEAN. Jadi kalian cari bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik di lingkungan ASEAN ya. Dan selanjutnya kita perhatikan informasi bacaan berikut ini. Ada informasi ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis 17 Desember 2015. Pewartanya Mona Lisa, di websitenya itu Jakarta Antara News. Jadi kalian lihat ini tentang bahasa Indonesia ya. Sebentar Ustazah kirimkan link foto bacaan ini sehingga kalian bisa menggali informasi dari teks eksplanasi yang judulnya Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Ya, ini ada 3 paragraf. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa yaitu paragraf pertama yaitu topik permasalahannya, yang kedua deret penjelasnya, dan paragraf terakhirnya yaitu tentang pendapat dari penulis. Ya, jadi tugas yang kedua, tuliskan informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Seperti ini ya. Paragraf 1 topik masalahnya, paragraf 2 yaitu deret penjelasnya, dan yang paragraf terakhirnya karena cuma ada 3 paragraf ya, jadi tidak perlu di paragraf 3. Dan paragraf 3 itu simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis di dalam wacana tersebut. Jadi silakan sebentar dibaca, kemudian kalian tentukan paragraf 1 apa topik masalah yang diperbincangkan, paragraf 2 deret penjelasnya dari topik masalah yang dibahas, dan paragraf keempat simpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis ya. Seperti itu tugas yang kedua. Oke, selanjutnya lagi tentang energi listrik. Tadi kan sudah belajar tentang tujuan kita yang ketiga yaitu cara menghemat energi listrik. Dan kita harus ketahui dulu kenapa kita harus menghemat energi listrik. Karena ternyata dampak pemborosan energi listrik itu sangat merugikan kita. Lihat dampak yang pertama, yaitu terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan atau penggunaannya yang melebihi batas. Yang kedua, pemborosan energi listrik juga dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Ketiga, cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang semakin berkurang sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik. Dan yang keempat, dampak buruk yang terakhir yaitu pengeluaran yang semakin membengkak karena tagihan akan meningkat. Itu kalau kita pemborosan energi listrik. Nah, sekarang tugas kalian agar tidak mendapatkan dampak dari pemborosan energi listrik ini, silahkan kalian cari 3 cara menghemat energi listrik ya. 3 cara menghemat energi listrik ya, anak soleh dan soleha, agar tidak terkena dampak dari akibat kita boros energi listrik ya. Jadi kita harus menggunakannya secara sesuai kebutuhan dengan cara menghemat. Caranya seperti bagaimana? Jadi kalian mencarinya ya. Baiklah anak soleh dan soleha, demikianlah materi kita kali ini, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran tadi IPS ya. Muatan pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Ya, anak soleh dan soleha, silahkan dikerjakan pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya tetap harus dilaporkan ya anak soleh dan soleha. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.